Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihana Suwarno, NIM 170641145 dari kelas SD 17A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Pengertian hukum. Hukum secara umum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berikutnya ada definisi hukum dari pandangan beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Yang kedua, menurut Plato, hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Yang ketiga, menurut E.M. Myers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Yang keempat, dari Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kelima, menurut Suerojo Wigjodipuro, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum mempunyai sifat universal sebagai ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang terdiri atas unsur ideal dan unsur real. Yang pertama ada unsur ideal. Unsur ini sifatnya abstrak yang bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Untuk cipta yang dilandasi logika dari aspek kognitif, karsa adalah etika, dan rasa atau estetika menghasilkan nilai, asas, dan kaidah. Nilai dan asas menjadi objek kajian filsafat hukum, sedangkan kaidah menjadi objek kajian ilmu tentang kaidah. Yang kedua ada unsur real, karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek
sistem sosial dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Contohnya, hukum melawan pembajakan atau perbudakan seperti ciri-ciri norma kesusilaan. Yang kedua, hukum Islam. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Contohnya, perbuatan yang memiliki hukum haram atau membunuh, mabuk, judi, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum anglo-sagon. Adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sistem ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dengan dinamika masyarakat. Contohnya, hukum hasil keputusan hakim, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada hukum Eropa kontinental. Hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Contohnya, sistem hukum yang mengutamakan sistem tertulis. Yang kelima, ada hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang Yang kelima adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilakukan dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Contohnya, pelanggaran dan kejahatan. Yang keenam, ada hukum perdana. Hukum perdana adalah serangkaian hukum yang mengatur aturan hubungan individu satu dengan lainnya. Contohnya, masalah warisan, utang piutang, sengketa lahan, sengketa kepemilikan barang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua lembaga-lembaga hukum di masyarakat. Contohnya, undang-undang, MPR, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, aturan tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat. Yang kesembilan, hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala besar. Contohnya, perang antara negara. Selanjutnya ada peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas pemegang kekuasaan untuk membawa masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya ke arah peradaban. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.